gaskan gitu ya, kita bisa untung hari itu juga. Jadi brand baru apapun, produk apapun yang nggak ada mereknya pun kita bisa untung gitu. Iya, iya. Dengan cara ngegas gitu. Tapi Mas dari alumni ataupun murid ataupun member lah ya di yang sebelumnya itu posisinya berapa rekor mereka ngasilin cuan, Mas? Ya sekitar ratusan juta sih. Ratusan juta ya? Ada yang sampai miliaran juga. Gila juga itu miliaran ya. Artinya ini nanti Anda nih the next ya. Halo teman-teman, wah ini balik lagi bareng saya Dewa Kaprioga. Baru-baru ini saya bikin postingan yang cukup ramai juga ya, di respon sama teman-teman di Facebook dan juga Instagram tentang Padepokan Gendeng. Jadi saya nanya ketika itu, kenapa sih, ada yang tahu nggak kenapa kawan-kawan itu menjuluki saya mentor Gendeng? Oh banyak yang komen macam-macam, yang komennya ya ada yang bilang tentang jualannya, ada yang tentang sedekahnya, ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah sampai akhirnya kita kepikiran bikin namanya Padepokan Gendeng, gimana kita bikin sebuah program yang bantu teman-teman semua yang sekarang bisnis ataupun jualan supaya omsetnya makin gendang dan juga profitnya makin gendang gitu ya. Nah sekarang ini saya lagi ada tamu ya dan kita langsung todong ya salah satu mentor kita juga gitu ya supaya bisa sharing sama kita semua nih. Namanya siapa? Siapa lagi kalau bukan Mas Akbar Alatas. Ya ini luar biasa ini. Ini yang akan menemani membersamai kawan-kawan yang ada di Padepokan. Tapi sebelum ngomongin Padepokannya nih Mas, kan iya, teman-teman Imers terutama udah pada tahu tuh ibaratnya nama Akbar Alatas salah satu yang juga expert di bidang internet marketing dan segala macam. Cuma ceritain dulu dong, awal mula terjun ke dunia Imers tuh kapan dan jualan apa? Terus hasilnya gimana? Nah, ini. Awal terjun di dunia Immer itu di tahun 2008 ya, sekitar tahun 2008. Saya itu pertama kali itu sempat jualan mukena saya. Saya jualan mukena, jualan mobil, jualan rumah, jualan kerupuk juga, semuanya dijual. Kerupuk. Tapi semuanya menggunakan internet itu. Oke. Dari 2008 saya udah fokus di internet. Pada saat itu kan internet susah ya dari 2008, tapi saya yakin nih internet akan menjadi sebuah hidup yang baru lah di masa depan gitu. Dan ternyata alhamdulillah betul itu. Dan benar-benar internet dapat berubah banyak orang, berubah hidup banyak orang gitu. Berarti waktu itu udah mulai ngasilin atau masih mencari pola atau udah boncospestry.com atau? Kalau boncos rugi itu sudah biasa ya kalau usaha ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu 2008 saya mencoba berjualan, alhamdulillah ya mendapatkan keuntungan walaupun pada saat itu kan orang ragu ya kalau membeli barang melalui internet gitu. Tapi alhamdulillah bisa itu menjual. Singkat cerita 2008 saya jualan mukena, terus jualan kerupuk juga, jualan mobil juga, semuanya pokoknya saya jualan di internet gitu. Sampai tahun 2000 sekitar 2010 2011 lah saya mulai terjun ke dunia follower Twitter. Oke, nah follower itu naikin tuh follower gitu? Ya nambah follower, jasa nambah follower. Oh oke. Jasa Buzzer apa nih? Bukan buzzer. Oh bukan buzzer. Tapi buzzer juga bisa dibilang buzzer juga. Intinya yang bantu teman-teman naikin follower aja? Naikin follower gitu, naikin follower, habis itu saya membuat jasa website juga. Pokoknya apa aja lah saya jual. Intinya saya yakin ini internet bisa menghasilkan dan benar itu saya memang hidup dari internet dari tahun 2008 itu. Itu sampai bergulir di tahun 2000 sekitar 2014 2015 lah. Saya menemukan pola berjualan di internet menggunakan iklan yang bayar gitu. Iklan berbayar gitu maksudnya. Berarti sebelumnya nggak berbayar? Nggak berbayar. Organik, lumayan ke organik gitu. Nah 2014 itu mulai yang berbayar. Apa tuh? Ya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, kan banyak ya. Google, mana? Pakai yang mana? Pakai Facebook sama Google di situ. Facebook sama Google gitu. SEO juga saya juga main juga gitu. Iya. Semuanya lah platform kita pakai gitu. Iya. Nah saat sekitar 2015 itu kan tadi kan saya kan jualan jasa ya. Namanya jualan jasa itu kita kan buat dulu baru dibayar. Betul. Buat dulu baru dibayar, nanti habis jadi susah nagihnya, biasanya gitu. Susah nagihnya, ribet dan segalanya lah. Asem gitu. Wes. Nah setelah itu saya iseng itu posting di Facebook itu loh, fanpage lah. Saya posting. Saya jualan donat maker lah, saya sebut aja barangnya. Saya ambil untung 100.000 pada saat itu. Saya ingat banget itu hari Sabtu, saya posting sore, saya iklan di fanpage itu 50.000 saya bayar. Dan alhamdulillah hari Senin saya laku 16. Padahal iklannya cuman 50.000 laku 16 kan 1,6 juta dikurangi 1.000
cuannya 1,5. Iya, benar. Pada saat itu ya saya langsung totalitas. Ya udahlah, buat apa saya usaha jasa-jasa, udah saya jualan aja lah terus WWK gitu. Berarti bentar, yang jasa ini agensi maksudnya? Ya agensi. Oh, berarti agensinya tutup? Tutup lah, jualan ditutup, aja. mending fokus ke jualan. Jualan gitu. Apa yang beda tuh pada saat jualan langsung sama pakai jasa? Yang pasti tadi ya, payment kan nggak ada, dipengaruhi dan nggak harus nagih. Ya? Apalagi yang beda? Yang jelas untungnya langsung sih, langsung dan uang tuh bisa muter cepat gitu, berputar cepat gitu. Nah, makin kesini kan berarti itu iklan tuh makin kenceng tuh. Betul, makin kenceng. Jualan juga. Pada dasarnya gini, kalau mungkin teman-teman lihat kan sekarang orang-orang udah pada aware juga tentang iklan gitu. Nah, ini saya kalau ngelihat nih teman-teman di Mas Akbari, teman-temannya juga banyak yang bilang istilahnya tuh kayak kalau di komen tuh kan gaskeun. Nah, ini itu latar belakang mula kata itu tuh muncul kenapa dan apa gitu. Maksudnya itu nggak ngerti. Latar belakangnya gini ya, kan apa ya, kalau usaha biasa yang pada umumnya kan kita usahakan misalnya nih kita modal sekian terus untungnya kan mungkin 3 bulan 6 bulan berikutnya. Betul. Dan dengan konsep yang mesti gaskan gitu ya kita bisa untung hari itu juga. Jadi brand baru apapun, produk apapun yang nggak ada mereknya pun kita bisa untung gitu. Iya. Dengan cara ngegas gitu. Tapi boncos kan itu kan gas, kecenderungannya kan kayak ngegas gak rem terus khawatir nanti boncos itu gimana tuh? Ya pasti untung sih, pasti untung. Ada hitungannya. Asal hitungannya tepat pasti untung gitu. Oke. Nah itu berarti kan metode gaskan ini ibaratnya sebuah metodologi cara berpikir bahwa jualan produk gak harus nunggu lama untuk dapetin cuan, profit. Betul. Nah itu gimana tuh? Bocorin dong, maksudnya tuh singkatnya lah gitu ya. Ini saya yakin kalau bicara teknis nanti bakal opoy kipa gitu. Tapi minimal kebayang tuh apa yang menjadi faktor sukses gaskan tuh apa aja mungkin kalau boleh sebutkan. Jadi gini ya, sebenarnya kalau gaskan ini konsep berpikir ya maksudnya. Jadi kalau kita berpikir ribet itu kadang-kadang kita tuh orderan jadi lama gitu masuknya gitu. Jadi kita coba berpikir lebih simpel. Yuk kita buat iklan seperti ini, terus kita jual seperti ini, kita pakai promo dan sebagainya. Nah, akhirnya tuh menghasilkan keuntungan cepat gitu. Iya. Dan istilahnya kalau dibilang cepet ya sangat cepat, hitungan hari kita udah dapat untung dan uang tuh betul-betul muter gitu. Itu konsep gaskan. Jadi kita meninggalkan segala macam ilmu bisnis lah. Kosongkan pikiran kita fokus jualan itu aja gitu. Jadi cuman fokusnya ke jualan itu aja. Konsep gaskan itu. Jualan sebanyak-banyaknya. Kalau produknya kok bisa misalnya kita bisa ngirim 100 sehari produk A, ya udah kita tambah produk lagi biar bisa ngirim 200, 300 dan seterusnya gitu. Oke, berarti nambah omset dengan nambah produk dengan metodologi tadi, nambah juga cuannya gitu ya. Betul. Nah, ini kepo nih kita. Saya yakin kepo juga kalian kan. Dengan metode gaskan ini, berarti dengan cara berpikir tadi Mas Akbar tadi, berapa rekor penjualan paling kenceng dari satu produk? Kita bisa jual itu sekitar 350 sampai 1.000. Gokil. Satu produk ya? Satu produk. Ini Anda jangan hitung profit dan juga jumlahnya kalau ada produk. Jangan tanya. Oke, artinya luar biasa ya. Berarti posisinya kalau misalkan udah ketemu ilmunya nih teman-teman dan cara mindsetnya juga benar, ketemu produk yang tepat, bisa digas gila-gilaan gitu ya. Betul. Nah, tapi tantangannya apa buat mereka-mereka katakan lagi nih, Kang saya baru nih, yang nonton kan banyak yang nyubit juga. Kalau saya Nolan belajar dari Mas Akbar langsung nanti di Padepokan gitu ya, itu gimana? Newbie bisa gak sih? Dan gini juga mungkin, kalau mereka yang katakan, aduh gue mah udah usia 40 gitu. Nah, kadang ada cara berpikir kayak gitu ya, limiting belief ya. Gimana? Cocok gak kayak gitu? Justru yang cocok tuh yang baru mulai gitu. Karena pikirannya itu ya masih kosong gitu loh istilahnya. Jadi kalau kadang anak-anak internet marketer itu sudah kebanyakan ikut belajar sana sini, akhirnya bingung nih, aku harus pakai yang mana nih, cara yang mana nih gitu. Sedangkan kalau yang awam tuh biasanya manut ini caranya, ini pakai ini setupnya seperti ini ya gitu. Itu malah biasanya yang jadi long term gitu. Akhirnya aku kalau sampaikan ketemu teman-teman yang main produk kita, ya kita sampaikan ya kamu nggak usah banyak terlalu konsep belajar dan sebagainya, langsung aja eksekusi banyak-banyaknya jualnya gitu. Makanya eksekusi itulah dengan tadi, ya sudah gas aja dulu gitu ya. Jadi kalau sudah cuan kan enak kita mau ngapain gitu. Benar. Dan biasanya kualitas pertanyaan beda ya ketika yang mereka belum praktek gitu kan. Betul. Mas ini gimana? Kalau yang udah praktek beda tuh susunan kata dan kalimat pertanyaannya gitu ya. Benar. Ya kan? Benar. Tapi gimana respon dari murid-murid sebelumnya? Ibaratnya kan banyak juga tuh bikin workshop juga kelas-kelas ya Mas Akbar kan. Itu gimana curhatan mereka, testimonial mereka biasanya dari mulai awal pertama kali belajar sampai akhirnya dia cuan itu
Berapa lama sih? Ya kalau teman-teman benar-benar mengikuti dan melakukan apa yang harus dilakukan, itu ya biasanya 1-2 minggu sudah langsung profit ya. Wah, 1-2 minggu langsung profit ya. Gitu. Dan itu angkanya berarti tergantung margin dari si produk. Betul, tergantung margin dari produk. Oh, oke. Sama iklan yang dia spending juga kan itu kan Oke, sama iklan. Ada hitung-hitungannya lah. Bentar, kalau misalkan seminggu sampai 2 minggu langsung cuan, berarti kan dia pada saat belajarnya gimana nih? Belajarnya apakah lewat nonton video kah atau di mentoring one on one pendampingan atau ketemu langsung offline atau gimana? Untuk belajar nanti kita bisa nonton video, nanti langsung kalau ada pertanyaan langsung aja tanya gitu. Nanti kita respon terus selanjutnya gitu. Okay. Karena gini ya, bedanya dengan yang lain kita ini juga nyoba ya. Ini poinnya. Bukan sekadar kita kasih ini caranya ini terus dia nggak bisa. Teman-teman coba cara gitu kan. Bukan gitu. Kita juga ngelakuin nih, makanya produknya juga ya kalau teman-teman nggak ngambil ya kita juga bakal ngabisin sendiri gitu. Iya, nggak masalah gitu. Iya, artinya ini bedanya ya pada saat sharing itu memang kalau yang mempraktekkan pas ditanya, Kang, Mas, ini gimana gini-gini ya tinggal dibukain dashboard nih gua gini gitu ya. Betul. Contekannya begini dan segala macam gitu. Sebenarnya marketnya kan luas ya. Kalau mau main di Facebook Ad apa TikTok Ad dan sebagainya itu juga bisa. Mau main yang lainnya juga bisa karena kan sisinya margin kita kasih besar banget untuk itu. Selain tadi marginnya besar ya teman-teman jelas ini usaha ini jelas banget gitu. Iya. Artinya mereka selain dapat pembelajaran dari ilmu-ilmu dari segi Facebook Ad, Google Ads, Google dipelajari nggak? Nanti akan ada ya, berarti TikTok juga ya, TikTok dan Instagram berarti ya pasti betul. masuk. Itu juga dapat profitnya ya. Betul. Nah, ini penting nih. Jadi beberapa di antara kawan-kawan mungkin yang sering ngikutin saya akan bikin kelas tuh, workshop atau katakanlah e-course. Tapi kan Anda mungkin katakanlah belajar aja tapi gak dapat profit karena produknya masing-masing. Ada yang memang join di produknya doang tapi gak dapat pembelajarannya. Nah, di Padepokan Gendeng ini kenapa kita sebut Padepokan Gendeng? Karena goalnya tadi pokoknya gimana caranya kalian bisa dapat cuan, profitnya gede gitu kan, dari segi omsetnya juga gede, profitnya juga gede dan bisa langsung dihajar gila-gila. Nah, ini saya mungkin penasaran juga nih, produk kita yang digaskan pertama kali ini adalah produknya Zan gitu ya, produk parfum untuk sholat. Nah ini juga kalau nggak salah parfum sholat kayaknya nggak ada ya. Untuk saat ini kayaknya memang nonjol gitu. Yang kompetitornya iya kan? tidak ada. Nah ini gurih nih. Jadi buat teman-teman nanti pada saat join tuh kebayang banget nanti Anda bermain di Blue Ocean gitu ya. Dengan metodologi yang akan dijelaskan banyak juga sama Mas Akbar tadi gitu ya. Oke, sebelum ngomongin tentang Padepokan dan produk, ukurannya juga besar ya Kang. Kalau lainnya mungkin ada tuh iklan parfum sholat, cuma kan ukurannya kecil, yang kecil-kecil. Oh, ukurannya kecil-kecil. Ya, ini ukurannya besar. Dari segi produk artinya worth it banget untuk dimiliki oleh customer. Dan ya? ada BPOM-nya. Gitu. Iya benar nih. Ini di belakang teman-teman ada BPOM-nya. Ya nanti bisa di shoot juga, dilihatin ya bagaimana ini secara legal, secara ini udah aman ya, tinggal dihajar beleh aja gila-gila. Nih gas kendali lah ibaratnya. Nah margin juga ini kalau misalkan saya kasih tuh gede banget nih gitu ya. Nantilah teman-teman silakan nanti klik link yang ada di komentar ataupun di deskripsinya, nanti akan langsung mengarah ke websitenya untuk join di dalamnya. Mas, kasih bocoran juga ke kita. Biasanya nanti pada saat belajar di Padepokan katakanlah, mereka kan berarti akan nonton video banyak tuh. Berarti pada saat daftar katakanlah misalkan teman-teman daftar sekarang jebret langsung dapat video atau nunggu dulu sebulan dapat video atau seminggu atau gimana? Begitu daftar langsung dapat video, langsung bisa praktek gitu, dan langsung bisa konsultasi gitu. Ini penting. Karena kita kepenginnya gini ya, yang gabung tuh harus bisa menghasilkan untung gitu, bukan sekadar kita yang penting ini aku cari agen dan sebagainya, bukan gitu. Kita kepengen tuh mengajak gitu, karena kita sendiri bisa Bisa ngiklan, bisa jualan, bisa ngabisin juga. Berarti artinya sebenarnya kita kalau mau hajar beli sendiri juga bisa gitu. Kita mau buat sistem reseller dengan margin yang maksudnya margin 30% dari harga jual, kita juga bisa. Iya. Dan kita kan kasih margin lebih ya. Iya, gede banget, Pak. Ya artinya kita pada saat bikin program di Padepokan Gendeng ini, teman-teman, kita pengen berbagi peluang sama kalian gitu. Karena pada dasarnya kalau kita hajar beli sendirian, gaskan sendirian juga bisa gitu. Tapi ya tadi sekali lagi segala sesuatu bukan hanya tentang uang yang cuan, tapi bagaimana kita berbagi dengan teman-teman semua gitu. Tapi Mas, dari alumni ataupun murid ataupun member lah ya, di yang sebelumnya itu posisinya berapa rekor mereka ngasilin cuan, Mas? Ya sekitar ratusan juta sih. Ratusan juta ya? Ada yang sampai miliaran juga. Gila juga tuh miliaran ya. Artinya ini nanti Anda ini the next ya. Masuk Padepokan dong, siap-siap ya. Pokoknya kita sesuai dengan namanya lah ya. Saya bermain banyak di organik gitu ya. Mas Akbar bermain di iklan. Oh, by the way ini ngomongin organik sama iklan. Apa perbedaan paling kerasa waktu dulu kan masih organik kan tuh? Sekarang iklan apa paling beda, Mas?
kalau organik tuh sebentar ya biasanya. Jadi kita harus, kalau organik kan kita harus main apa ya, ya karena gratis ya, kita ya mainnya waktu, maksudnya lama. Lama. Terus kita harus terus update terus kan. Organik update kontennya. Nggak mungkin juga kita jualin audiens kita itu aja. Itu aja, benar. Dan kalau iklan kan audiennya besar tuh, betul. satu platform, dan dia kebanyakan sih baru-baru terus yang dapat iklannya gitu. Jadi pada saat pakai iklan itu cenderung lebih cepat berarti, terus juga menjangkau market lebih besar juga gitu ya. Dan pastinya tadi ya dari segi pasarnya orang baru terus gitu ya. Oh, tapi organiknya masih dilakuin nggak sih? Atau main semua channel semua hajar? Oke. Tapi gimana pendapat ini juga bakal jadi ini ya perdebatan mungkin ya Mas Sep di luar itu kan. Yang penting mah cuan, ada yang pikir gitu. Ada yang satu lagi, yang penting brand, gitu kan? Yang penting brandnya bisa sustain gitu. Kalau Mas Akbar sendiri memandang ini gimana? Yang penting ke cuan sih kalau kita. Kenapa gitu? Karena apa ya, orang Indonesia nih sekarang kalau dibilang harus loyal sama brand itu udah enggak gitu. Kalau dulu zaman bapak kita itu mungkin loyal brand. Kalau sekarang enggak, malah produk yang nggak ada merek itu dibeli juga sama mereka. Itu membuktikan bahwa brand sekarang ini ya sudah beda lah di kelas milenial tuh sudah anggapannya udah beda. Jadi yang baru terus gitu ya. Yang baru terus. Yang lagi apa dibeli. Iya betul. Nah, kita pasti adain kita berarti. Betul. Gampangnya produk Cina kan produk gak ada merek ya, tapi laku-laku juga. Luar biasa ya. Tadi lo 300.000 men, itu salah satu ya ibaratnya. Dan murid-muridnya aja bisa dibayarkan, bisa ngasilin jualan, bisa nyampe di angka ratusan juta gitu. Ini juga semangat yang ada di Padepokan gitu ya. Saya mungkin sekarang teman-teman tahu juga channel YouTube saya lebih dari 400.000 orang ya. Semoga kalau misalkan 10%-nya aja katakanlah terbantu untuk bisa punya penghasilan puluhan juta gitu ya. Apalagi sampai ratusan juta itu kan luar biasa banget. By the way, itu ratusan juta itu omset atau profit, Mas? Profit ya. Profit, man. Wow, Anda tergoda, Man. Anda mulai tergoda. Ini kan tadi ya, menemukan metodologi yang memang sudah proven itu cukup tertantang juga dan Mas Akbar sudah menemukan. Dan alhamdulillah juga nih, sekarang sudah kita rayu, sudah saya rayu untuk bisa bantu teman-teman nanti pada saat berada di Padepokan untuk bisa cuan juga gitu ya. Nah, Mas, kalau misalkan tantangan terbesar buat mereka yang katakanlah terjun dalam dunia advertising, ngiklan produk, jualan, apa tantangannya? Karena tadi kan semua usia bisa sebenarnya. Betul. Cuman tantangannya yang bisa membuat orang itu nggak cuan apa? Ya dia tuh nggak namanya kalau kita iklan itu kan harus di depan laptop, jangan dibuat sambilan gitu loh. Jadi kebanyakan orang-orang yang nggak jalan tuh karena dibuat sambilan, padahal ini bisnis besar. Jadi kita teman-teman kalau udah bergabung ya teman-teman harus serius, jangan setengah-setengah. Ya emang kerjaannya di laptop ya kamu megang komputer atau laptop gitu. Kebanyakan mereka yang nggak jalan ya gitu sih karena itu memandangnya ya setengah-setengah, ya udah belajar sini, lompat sana lompat sini gitu. Iya, ini nggak ada yang jadi. Iya, nggak ada yang jadi, mau pusing sendiri. Sibuk belajar aja gak eksekusi. Setuju sih. Ini kebayang ya buat teman-teman yang mungkin ngikutin Mas Akbar juga di klub suhu ataupun panggilannya kan hu gitu. Dan juga panggilannya gendeng dosen dan segala macam. Ini ketemu nih kolaborasi. Nah, sekarang kita ngomongin produknya nih. Dan ini kan produknya parfum. Ketika teman-teman katakanlah berada di Padepokan Gendeng, apakah hanya menjual produk ini aja, Mas? Enggak, pasti ada produk lagi nanti. Kan terus pasti ya. Produk lagi. Intinya tadi yang lagi rame. Betul. Karena kembali lagi kan teman-teman kan bergabung untuk menghasilkan untung. Cuan, kan. Ya. Pasti kalau menghasilkan keuntungan tuh nggak bisa kalau hanya main satu produk. Di satu. Gitu. Harus main berapa produk gitu. Kita juga sudah untuk selanjutnya kita sudah memikirkan seperti itu. Mempersiapkan maksudnya. Artinya sekali gabung, Anda nggak cuma sekedar dapetin benefit, tapi juga dapetin profit. Dan nggak cuma sekedar profit, tapi tadi kepanjangannya adalah Anda pada saat udah join di Padepokan itu, nanti katakanlah ada produk, ya ibaratnya kalau di workshop kan ikutan workshop lagi gitu ya, ikutan lagi, ya udah ada tinggal gorengannya produknya gitu ya. Wah ini namanya khusyuk, berarti kan memang udah cocok buat ini ya teman-teman yang muslim nih, terutama marketnya nanti itu ke situ ya. Oke, Mas, apa lagi nih? Kondisinya kalau bicara masalah tentang mama, pernah kan nanganin mama, Mas? Pernah, malah salah satu member kita dia belum mama sih, ya dia belum ya wanita juga, masih belum nikah. Saya sekarang hampir 30 CS-nya. Tapi gimana? Masih 30 CS-nya? Iya. CS-nya 30 gitu? CS-nya 30. Oke. Dia terus ngapain? Dia iklan gitu. Oh, dia tukang iklannya? Iklannya. Wow. Ternyata mama ada yang jagoannya juga ya? Artinya bisa gitu, mama itu ya? Bisa banget. Oke, ini mematahkan stigma ataupun anggapan bahwa cewek kayaknya nggak bisa ngiklan, buktinya bisa punya CS banyak gitu. Kalau masalah tim, kan katakanlah
teman-teman ini pada saat berada di dalam kan bakal jadi advertisernya dan juga ngomongin dashboardnya lah, bicara dashboard gitu. Berarti apa ya? Tadi kan ada CS tuh. Support apa lagi yang harus mereka miliki dan apa yang kita bisa support sama mereka? Yang pertama apa? Bagian CS kan perlu CS, Oke, CS. atau iklannya tadi, advertisernya. Ya. Sama bagian adminnya itu nanti. Karena kan kebanyakan kan kalau sekarang kan ada yang pakai apa? Yang pakai kirim bayar di tempat, COD ya, transfer gitu. Ya. Harus itu aja sih yang dipersiapkan sekarang gitu. Ya, tapi nanti pada saat bikin konten, katakanlah teman-teman ngiklan gitu ya kan, pasti butuh konten foto, video dan segala macam. Kita support juga kan? Oh, support semuanya. Oke, siap. Teman-teman tinggal pakai, tinggal jalankan aja gitu. Iya. Eksekusi aja. Ya, tinggal dicontek aja polanya yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya kemarin Kang Dewa Padepokan Gendeng teh apa? Ini tuh sebuah kumpulan yang punya misi ataupun punya visi yang sama buat teman-teman itu. Intinya adalah bantu teman-teman bisa ngasilin cuan gitu ya, yang nggak cuma sekedar cuan tapi juga cuannya besar gitu ya. Saya juga bilang ke Mas Akbar gitu ya, gimana bantu teman-teman nggak cuma sekedar jago ngiklan, karena banyak yang jago ngiklan tapi nggak profit. Bocas. Tapi ngiklan tapi bisa dapetin cuan, alhamdulillah dapetin profitnya gitu. Nah Mas, mungkin terakhir buat kita nih, pesan-pesan buat yang nonton, mereka katakanlah kondisinya sekarang aku kayaknya pengen join cuman masih ragu, atau katakanlah pengen diyakinkan lagi nih, apa Mas? Pesan-pesannya ini sih, kalau teman-teman mau menghasilkan keuntungan di era sekarang ini ya, itu ya salah satunya ya dengan bergabung ke Padepokan Gendeng. Iya. Kenapa ya? Karena orangnya gendeng-gendeng semua. Iya, kita nih gila lah. Kita nggak mau banyak mikir ya. Yang penting kita eksekusi aja gitu. Iya. Gitu ya, baik teman-teman ya. Jadi intinya adalah teman-teman kalau misalkan nanti ada yang ragu-ragu boleh juga nanti komen mungkin gitu ya, atau DM di akun Instagram kita juga Padepokan Gendeng. Tapi yang pasti adalah ketika Anda berada di dalam, kita akan support totalitas, akan bertemu dengan Mas Akbar nanti gitu ya, ada juga bertemu dengan saya dan teman-teman komunitas lainnya. Intinya adalah program ini dibikin untuk bantu teman-teman ngasilin percuanan gitu ya, ngasilin duit yang lebih lagi. Nah, kalau lebih nanti gimana Kang? Ya terserah Anda lah. Mau pakai beli apapun, beli mimpi lah ibaratnya, buat sedekah juga boleh, silahkan ya. Makasih banyak nih Mas Akbar udah sharing sama kita diculik. Insya Allah kita nanti akan informasikan pokoknya lengkapnya di Instagram dan juga semua channel saya. Itu aja mungkin teman-teman untuk hari ini, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua untuk dapetin cuan, untuk dapetin profit di bisnisnya masing-masing nantinya, termasuk juga nanti pada saat berada pada Padepokan jualan produk Zan salah satunya, dan next produk yang selalu akan banyak juga. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk di like dan subscribe.